pagi. Selamat pagi. Ini case saya ini teman saya SMP. Saya ke sana kira-kira akhir Oktober. Dia cerita, oh kamu sekarang pruden. Ingat dulu guru SMP kita, katanya. Guru bahasa Inggris itu juga pruden. Oh ya, iya sudah kasih saya proposal akhir Juli. Oh terus nggak tahu, nggak kesini lagi. Hilang, jadi nggak di follow up. Oh terus gimana? Ya nggak tahu tuh proposalnya masih ada. Ya udah, kalau gitu saya coba ya bantu proposal untuk kamu gini. Oke katanya. Ini tapi saya masih repot soalnya masih mau pameran dia kan komputer di Jatim Expo dan Mari sampai 6 November. Nanti setelah 6 November kesini lagi dia bilang. Ya saya kira-kira 13 November kalau nggak salah, 15 atau 13 ke sana. Dia bilang, kamu tahu teman SMP kita apa gitu namanya, itu juga agent pruden. Setelah saya selesai pameran langsung di prospek, dia bilang gitu. Loh, terus gimana? Ya saya tidak mau, kan kamu duluan, dia bilang gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya ini yang ikut istrinya. Soalnya suaminya sudah masih banyak, masih di SDB, belum saya lihat, belum bedah polis lah. Intinya jadi nanti setelah bedah polis mungkin apa yang kurang nanti mungkin bisa nambah lagi. Luar biasa ya Bu Eli ini ya. Kasih kelas dulu Bu Eli ya. Bu Eli ini hamilnya sudah berapa bulan kok Bu? 5. Sudah 5 bulan ya, masih aktif prospek, masih closing. Masa ya nggak hamil, nggak malu gitu loh ya, nggak closing ya. Kalau sama ibu hamil ya kan. Ya luar biasa. Ada yang mau tanya mungkin sama Bu Eli? Silakan. Ada yang mau tanya? Kalau gitu saya ambil lagi aja. Ya ada apa rezekinya anak Pak. Ada yang mau tanya? Apa saat itu langsung closing? Iya, ada kendala mungkin atau pertanyaan yang sulit? Ya. Langsung ya? Oh, langsung ya. Oke, luar biasa tuh rezekinya anaknya memang. Iya, Bu Meli silakan. Itu sebelumnya masih kontak atau Enggak kontak. Cuman kadang ketemu Galaxy Mall, di mall mana cuman gitu aja, terus langsung saya telepon, saya mau ke rumahmu malam ini gitu. Yang pertama kali. Oh iya, enggak apa-apa. Langsung ke sana, langsung ngobrol-ngobrol, terus presentasi ya itu, terus dia bilang masih mau pameran. Soalnya masih repot tiap hari kan sampai malam kalau pameran. Ya sudah, kedua ke sana langsung. Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Intinya kalau kita menabur jangan sampai dituai orang lain ya. Tadi gurunya kan sebenarnya udah prospek tapi nggak di follow up ya. Ya, salahnya sendiri. Kalau kita sudah nabur dituai orang lain tuh pasti salahnya kita sendiri ya, karena nggak follow up. Oke, sudah nggak ada pertanyaan lain untuk Bu Eli, kita kasih plus ya. Sekali lagi untuk Bu Eli luar biasa. Ya, silakan ke Sioni. ya Bu Sioni. Ya Bu, ini dapat dari mana case-nya, kendalanya apa? Ini dapatnya dari nasabah saya yang kemarin yang medical itu ya, cuman yang sempat dipending karena memang dia kerjaannya ke Jakarta, Surabaya, bolak-balik gitu. Jadi waktu itu memang sulit untuk ngejarnya gitu. Jadi sempat ke pending juga medicalnya untuk yang suaminya. Kalau yang istrinya ini kebetulan dia memang sudah rencana untuk bukakan buat istrinya. Jadi waktu dia datang lagi, akhirnya bisa medical. Terus kita sodorkan lagi untuk istrinya, terus dia oke aja gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi ini ceritanya closing lanjutan ya, closing lanjutan. Habis suami selesai medical, lanjut istrinya sudah tanda tangan ya. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk Bu Sioni? Mungkin anak-anaknya juga nextnya masuk juga? Kemungkinan. Luar biasa. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya nih. Bu, ini sudah tinggal 3 minggu, ini targetnya apa nih Bu, tinggal 3 minggu? Rencananya apa? Mungkin Kejar apa? nanti kejar ini yang apa nih? Kedepannya mau cari yang untuk 50 juta abi. Untuk yang rookie mungkin ya? Rookie club ya? Iya. Ya, oke. Kasih plus untuk Bu Sioni ya. Oke, kasih kita Bu Nuni, Bu Nuni. Nono, ini juga luar biasa ya. Setiap minggu nggak pernah absen, selalu maju ke depan ya. Sampai saya mulai agak bosen sama wajahnya ya. Enggak, guyon. Ya, oke silakan Bu Nunung, ini dapat dari mana 2 case? 2 case ini satu kantor ya. Soalnya waktu dia saya tuh prospek 1 orang ini, tapi dianya nggak mau bulat-bulat. Akhirnya minggu kemarin temennya yang closing. Setelah dia ya temennya closing, dia tanya ke temennya,
Loh, itu temenan Pak, aku pas di cover kakak dia aku gimana? Temennya bilang, pokoknya apa-apa boleh untung aja, bilang gitu. Pokoknya dia nggak mau tahu asuransi apa, yang penting kalau dia ada apa-apa nanti dia carinya ke saya. Jadi trust sama kamu ya. Ya, terus habis itu minggu kemarin baru dia telepon, ya wes aku tak melok aja soalnya koncoan dia ikut, dia bilang gitu. Akhirnya teman satu mejanya ikut semua. Oh, di satu kantor ini ceritanya. Iya, jadi 3 orang. Satu kantor tuh sudah 3 orang. Sudah 3 orang. Masih kurang berapa ya, Bu? Ada 4 lagi. Kantornya di mana alamatnya? Enggak ya, jangan dikatakan ya. Bahaya nih, masih rame semua ke sana. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk Bu Nunung. Satu kantor digarap ini sudah closing 3, masih kurang 4 lagi. Ada pertanyaan selain alamatnya? Loh, kok tenang-tenang semua ini sudah pintar semua ya? Oh, awas ya kalau minggu depan nggak closing ya, nggak ada yang tanya. Sudah? Pak Gede biasanya tanya Pak. Iya, Pak Gede boleh kalau mau tanya. Oh kan Bu. Loh, saya yang tanya oleh saya. Bu Nunung kalau prospek ke kantor gitu kendalanya apa? Maksudnya biasanya kan kadang orang sibuk ya di kantor itu. Kita ngomong mereka masih ada target harus mengerjakan ini itu, kok bisa closingnya di kantor atau ketemu di rumah atau gimana? Enggak, itu ketemunya saya waktu makan siang ya. Waktu makan siang saya main ke sana. Ya saya itu aja duduk di depan meja mereka, saya tanyain dari mana? Oh ini loh dari makan di sebelah, atau kadang saya pas lewat saya mampir. Kadang mereka, sih ya aku masih sibuk nanti dulu. Oh iya enggak apa-apa, lanjutin aja. Saya tunggu mereka 1 jam. Kadang mereka kan udah jam 1 ya 1:30 baru mereka ngomong saya baru ngobrol-ngobrol. Jadi setiap jam makan siang mampir berarti ya? Iya. Oke, sip. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada kita kasih plus yang meriah untuk Bu Nunung ya. Luar biasa ya, tiap minggu depan setor lagi ya Bu. Oke, ini Pak Gede, akhirnya closing. Iya, pagi teman-teman. Pagi. Ini sebenarnya prosesnya lama, jadi waktu BSC, waktu itu saya masih ingat Ibu Irin juga yang ngajar BSC-nya waktu concession. Ya, jadi saya praktekin ilmunya Ibu Irin, luar biasa Ibu Irin. Oke, plus untuk Bu Irin ya. Saya praktekin ngeplak seperti yang Ibu Irin bilang, jadi ini hasilnya. Walaupun lama sih. Jadi saya telepon teman sama mantan nasabah saya, jadi saya telepon dengan acuan yang seperti Bu Irin bilang. Tapi prosesnya nggak langsung jadi proses, jadi teleponnya tuh beberapa kali untuk bikin janji susah, makanya orangnya sibuk banget. Habis itu saya ketemu, akhirnya dia saya buka pikirannya untuk ke penyakit kritisnya, karena dia polisi sudah banyak, rumah sakit sudah ada, tapi ketika saya tanya kritis dia nggak punya. Jadi saya closing gedenya di penyakit kritis. Jadi SCC-nya ini sekitar 600 juta. Kan masih muda orangnya, kemudian krisis covernya 400 juta. Dia senang di situ. Itu aja. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk Pak Gede? Pak Irwan. Ya, silakan Bu Nunung. Ini kan orangnya kan sulit ya di ini terus jadi terus cipte apa ya mungkin dia bisa bikin janji sama kamu ketemu. Kok akhirnya mau? Ya jadi saya kan pertama tanya mengenai mobilnya, karena dulu saya di mobil. Saya tanya mengenai mobilnya, jadi memang bahasa basinya saya yang mengena ketika kita chemistry-nya ada gitu. Jadi ketika saya tanya mobilnya, dia mulai ada pertanyaan. Nah itu saya bikin janji ketemu. Pertamanya maksudnya di mobil saya, nggak langsung di Prudent. Kalau ke Prudent pasti saya tahu karena orang ini agak apa ya, istilahnya close gitu, tertutup orangnya gitu. Jadi kalau di Ibu Irin mengatakan ada yang kadang-kadang kita ngomong Prudent, kadang-kadang kita nggak jangan ngomong Prudent seperti itu. Kita lihat kondisi orangnya dulu seperti itu. Jadi cari ketemunya itu yang susah. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Pak Sony. Pak Gede waktu itu diajari Bu Irin apa? Cerita. untuk kepingin bisa seperti Nanti biar Bu Irin yang menjelaskan lebih Iya. oke dari katanya. teman-teman ikut BSC aja ya. Penting sekali BSC itu. Enggak, maksudnya yang nangkep waktu itu apa? Apa? Terus kemudian Poin apa disiapkan yang gitu. diambil dan dipraktekkan itu Saya poin mana? saya senang sama Bu Irin itu waktu ngomong tuh beliau begitu tough ya untuk cari referensi, karena beliau juga modalnya cuma referensi aja. Jadi dia telepon dari satu ini yang kena, dia telepon lagi yang lain dari referensinya itu. Jadi saya belajar dari Bu Irin tuh ternyata untuk follow up itu nggak mudah, tapi ketika kita sudah biasa kita pasti bisa seperti itu untuk follow upnya. Karena saya belajar itu follow up waktu itu, follow up nama nasabah. Jadi dari daftar nama yang saya bikin itu saya telepon semua. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat saya di ruangan bawah ini lantai 2, saya ada buku-buku sampai berserakan. Oh, mejanya dikuasai gede kabeh. Itu nama-nama nasabah saya teleponin gitu, seperti itu.
Harapannya untuk sampai akhir tahun ini apa? Target akhir tahun ini kan kemarin waktu Wibisono bilang 100 juta, sampai 100 juta dapat dulu. Itu udah 18. Saya utang juga sama tidur saya. Ya, dia udah janji, udah janji mau traktir saya kalau nggak masuk. Oke, kasih pas Pak Gede. Ya, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke laporan produksi tadi.